sebuah pembahasan yang berjudul sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Jadi sebelum ke pembahasan, sebenarnya saya bersama rekan saya, Mas Egin, namun beliau sudah berhalangan jadi tidak hadir. Langsung saja, sejarah munculnya Turki Utsmani. Kekaisaran Turki Utsmani Ottoman Empire berdiri sekitar awal abad ke-14 Masehi. Didirikan oleh Utsman bin Ertugrul 1299 Masehi di wilayah Anatolia. Imperium ini tumbuh menjadi salah satu kekuatan Islam terbesar yang menguasai kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian besar Eropa Timur hingga abad ke-20. Bersamaan dengan perkembangan kekuasaan politik dan militer, Turki Utsmani juga mencatat kemajuan besar di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Awal pertumbuhan pendidikan Islam. Pada masa awal berdirinya abad ke-14, sistem pendidikan Islam di Turki Utsmani masih sederhana. Pendidikan berlangsung di masjid, surau, dan madrasah kecil yang dibangun di sekitar kota-kota utama seperti Bursa, dan Edirne. Kurikulumnya mencakup ilmu agama, bahasa Arab, filsafat dasar. Namun, sejak masa Sultan Murad II 1421 sampai 1441 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa Sultan Mehmed II Al-Fatih, pendidikan Islam mulai mengalami perkembangan besar. Sultan Mehmed II menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan dan mendirikan madrasah tinggi yang telah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Puncak keemasan pendidikan Islam abad ke-15 sampai ke-17 Masehi. Periode keemasan pendidikan Islam di Turki Utsmani terjadi setelah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Sultan Mehmed II mendirikan lembaga pendidikan tinggi bernama Madrasah Fatih yang menjadi model bagi sistem pendidikan. Selain itu ada lembaga pendidikan khusus bagi calon pegawai negara dan ulama yang disebut Enderun yang berada di lingkungan istana. Enderun mempersiapkan kader-kader administrasi dan militer dengan disiplin tinggi. Struktur pendidikan Turki Utsmani. Sistem pendidikan Turki Utsmani bersifat berjenjang, teratur, terdiri 3, yakni 1 tingkat sekolah dasar, 2 madrasah menengah, 3 madrasah tinggi. Selain itu ada lembaga pendidikan khusus bagi calon pegawai negara dan ulama yang disebut Enderun seperti tadi yang berada di lingkungan istana. Enderun mempersiapkan kader-kader administrasi dan militer yang dengan disiplin tinggi. Kurikulum dan metode. Kurikulum pendidikan Turki Utsmani bersifat integratif, yaitu menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu rasional. Hal ini mencerminkan semangat Islam yang mendorong penguasaan ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Metode yang digunakan meliputi hafalan kata mati, pembacaan hadapan guru, diskusi ilmiah, dan penulisan karya ilmiah. Masa kemunduran abad ke-18 sampai 19 Masehi. Seiring melemahnya kekuasaan politik Turki Utsmani pada abad ke-18, sistem pendidikan Islam mulai mengalami kemunduran. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: yang pertama, stagnasi intelektual, karena madrasah lebih menekankan hafalan daripada penelitian dan pemikiran kritis. Yang kedua, bentuknya akses terhadap ilmu modern sehingga terjadi kesenjangan dengan kemajuan barat. Yang ketiga, dualisme pendidikan, yakni munculnya sekolah-sekolah modern yang diperkenalkan melalui pengaruh Eropa. Warisan pendidikan Islam Turki Utsmani. Warisan pendidikan Islam Turki Utsmani sangat besar dan masih terasa hingga kini, terutama di wilayah bekas kekuasaannya seperti Timur Tengah, bahkan dan Asia Tengah. Beberapa pengaruh pentingnya adalah: yang pertama, lahir sistem pendidikan berjenjang dan terstruktur dalam dunia Islam. Yang kedua, tumbuhnya tradisi ilmiah dan intelektuasi tinggi. Yang ketiga, penguatan Quran Waqaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Yang keempat, kepeliharannya identitas Islam dan budaya keilmuan klasik. Simpulan, pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani merupakan salah satu fase penting dalam sejarah peradaban Islam. Ia berkembang dari sistem pendidikan berjenjang dan terorganisir dengan baik. Pada masa keemasan pendidikan Islam di Turki Utsmani menjadi pusat keilmuan dunia, melahirkan banyak ilmuwan besar. Namun ketika semangat keilmuan mulai menurun dan pendidikan kehilangan orientasi dan inovasi, maka kemunduran terjadi. Meski begitu, kontribusi Turki Utsmani dalam membangun lembaga pendidikan Islam tetap menjadi inspirasi bagi sistem pendidikan Islam modern di berbagai negara hingga saat ini.
sekian, mungkin ada yang ditanyakan. Iya. Izin bertanya, mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani dan pada masa kapan Turki Utsmani itu mengalami kemunduran dalam bidang pendidikan agama Islam. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Udin. Kemunduran pendidikan Turki Utsmani mulai terlihat sejak abad ke-17 ketika madrasah mengalami stagnasi dan kualitas pengajar menurun. Kondisi ini semakin memburuk pada abad ke-18 karena Utsmani tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kemunduran semakin sistemik akibat dualisme pendidikan, lemahnya pendanaan, serta krisis politik dan ekonomi. Secara keseluruhan, kemunduran pendidikan berlangsung berkelanjutan dari abad ke-17 sampai munculnya Turki Utsmani pada abad ke-20. Oke, terima kasih. Monggo, ada yang Ya. Sekian